selamat datang kembali di praktikum kartografi tematik acara 3 yang berjudul area kuantitatif. Jadi pada acara kali ini kita akan membuat peta kepadatan penduduk suatu wilayah. Langsung saja ke langkah pengerjaan. Yang pertama, buka ArcMap, kemudian add data batas desa se-Jawa Tengah atau sesuai kecamatan kalian masing-masing. Kemudian pilih select by attributes, lalu pilih kecamatan sama dengan kemudian get unique values, lalu cari kecamatan kalian masing-masing. Misalnya yang akan kita gunakan adalah kecamatan Banjarsari, kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya kita akan mengekspor data yang telah kita select tadi dengan klik kanan pada file batas desa, kemudian pilih export data. Setelah muncul dialog box seperti ini, kita taruh output data kita pada folder yang kita inginkan. Beri nama sesuai dengan nama kecamatan masing-masing. Misalnya yang kita gunakan adalah kecamatan Banjarsari, kemudian save, klik OK, lalu add ke layers kita. Bisa kita lihat hasil ekspor data kita tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Klik kanan pada file kecamatan yang telah kita ekspor, pilih open attribute table, terus pada table options pilih add field dan buat sebanyak 6 tabel baru masing-masing untuk data jumlah penduduk, luas wilayah, luas pemukiman, kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah, dan kepadatan penduduk berdasarkan luas pemukiman dengan tipe double. Setelah semua tabel terbuat, selanjutnya kita akan memasukkan data jumlah penduduk per desa pada kecamatan yang telah kita pilih. Buka kecamatan dalam angka atau kabupaten dalam angka atau data BPS lainnya yang menunjukkan data jumlah penduduk per masing-masing desa pada kecamatan kalian masing-masing. Lalu data tersebut masukkan ke dalam tabel dengan cara di start editing dan dimasukkan sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing desa. Pastikan data yang kita gunakan adalah data yang paling mutakhir atau data terbaru. Setelah data penduduk kita semuanya sudah terisi seperti ini, kita akan mengisi tabel luas wilayah dengan cara klik kanan pada tabel luas wilayah lalu pilih calculate geometry. Setelah muncul dialog box seperti ini, pilih property area dan unitsnya kita ganti menjadi square kilometers. Lalu klik OK hingga seluruh data luas wilayah terisi. Selanjutnya untuk mengisi tabel luas pemukiman, kita bisa lihat kembali data luas pemukiman atau data penggunaan lahan pada kecamatan kalian masing-masing. Lalu kita isi lagi secara manual ke dalam tabel luas pemukiman pada ArcMap kita. Selanjutnya bisa kita stop editing, jangan lupa di save. Ini optional. Kalau kalian mau save-nya nanti pada akhir nggak apa-apa, karena satuan data luas pemukiman yang kita masukkan tadi masih dalam bentuk hektar, maka kita akan mengkonversinya menjadi kilometer persegi dengan klik kanan pada tabel pemukiman, kemudian pilih field kalkulator, pilih luas pemukiman dan kita bagi 100. Lalu klik OK dan kita akan memperoleh data luas pemukiman dengan satuan sama dengan kilometer persegi. Untuk mengisi tabel kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah, kita bisa klik kanan pada tabel kepadatan luas wilayah, lalu pilih field kalkulator, lalu kita akan membagi field jumlah penduduk dengan field luas wilayah
seperti ini hingga nantinya muncul data kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah. Lakukan hal yang sama untuk kepadatan penduduk berdasarkan luas pemukiman dengan cara bagi jumlah penduduk dibagi luas pemukiman yang telah kita masukkan tadi. Setelah semua data kita terisi, selanjutnya kita akan memberi kelas pada data kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah dan luas pemukiman dengan klik kanan file kecamatan, lalu pilih properties, simbology, quantities, graduated colors, lalu pada value-nya kita pilih yang pertama kepadatan luas wilayah. Kita akan menjadikan menjadi 4 kelas dengan gradasi warna. Jika kalian punya referensi untuk klasifikasi kepadatan penduduk bisa digunakan, tapi kali ini kita akan menjadikannya menjadi 4 kelas dengan klasifikasi tidak padat, cukup padat, padat, dan sangat padat. Lalu kita bisa klik OK hingga muncul hasil klasifikasi kita tadi berupa simbologi warna. Kemudian bisa kita label terlebih dahulu untuk menunjukkan nama per masing-masing desanya. Setelah itu bisa kita layout untuk hasil praktikum kedua. Untuk hasil praktikum ketiga, kita bisa mengcopy file kecamatan kita tadi, kemudian kita paste di layers seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan cara klik kanan pada file yang telah kita copy, pilih properties, simbology, quantities, graduated colors, lalu value-nya kita ganti menjadi kepadatan luas pemukiman. Kelasnya tetap. Untuk klasifikasinya kita masih sama, yaitu tidak padat, cukup padat, padat, dan sangat padat. Kemudian untuk pemilihan gradasi warna bisa kita ganti pada color ramp. Misalnya ini kita pilih yang gradasi merah, kemudian kita pilih apply dan OK seperti ini. Setelah itu bisa kita layout untuk hasil praktikum ketiga, yaitu kepadatan penduduk berdasarkan luas pemukiman. Untuk hasil praktikum 1, kita bisa klik kanan pada salah satu file, lalu pilih Open Attribute Table, dan seluruh data ini bisa kita copy ke Excel sesuai format tabel yang telah diberi asisten seperti ini. Setelah itu bisa dibuat grafik perbandingan, dan untuk data yang akan kita bandingkan adalah data kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah dibandingkan dengan total luas wilayahnya. Itu untuk grafik pertama. Dan untuk grafik kedua itu data kepadatan penduduk berdasarkan luas pemukiman totalnya dibanding total luas wilayah. Kemudian bisa kita pilih apakah menggunakan chart atau bar atau akan kita menggunakan pie untuk hasil praktikum pertama. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial praktikum acara 3 kali ini. Silakan kerjakan sesuai kecamatan masing-masing dan selamat mengerjakan.